Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang momentum sudut. Di sini ada contoh dari aplikasi yang menggunakan prinsip dari momentum sudut ini. Contohnya yang pertama adalah penari balet. Ada saatnya mereka tangannya direntangkan dan ada saatnya tangannya dilipat. Nah, dia direntangkan dan dilipat itu pasti ada gunanya. Dan yang kedua, contohnya ada ini flip back atau salto balik kali ya bahasa Indonesianya. Nah, di sini ada saatnya kakinya ditekuk, ada juga saatnya dia direntangkan. Nah, itu semua ada gunanya. Kita akan membahas materi ini, membahas kedua fenomena ini, kejadian ini dengan konsep dari momentum sudut. Nah, kalau di sebelumnya kamu sudah belajar momentum. Momentum itu adalah massa dikali kecepatan. Di kelas 10 sudah dipelajari. Nah, sekarang kita mau lihat pada gerak rotasi. Nah, pada gerak rotasi disebut dengan momentum sudut. Rumusnya adalah inersia dikali kecepatan sudut. Jadi, I dikali omega, atau ini sama dengan M dikali V dikali R. Yang mana tadi M dikali V ini sama dengan momentum linier. Ini adalah momentum yang sudah kamu pelajari di kelas 10. Nah, kalau di kelas 10 pada pelajaran momentum, kamu sudah pelajari hukum kekekalan momentum. Nah, sekarang kita juga mempelajari hukum kekekalan momentum, tapi pada gerak rotasi. Jadi namanya adalah hukum kekekalan momentum sudut. Bunyinya, momentum sudut total selalu tetap. Jadi momentum sudut saat tangan direntangkan sama dengan momentum sudut saat tangannya dilipat. Nah, perlu kita lihat di sini, berarti saat tangannya direntangkannya ini, maka R-nya semakin besar. Kalau R-nya besar, maka inersianya besar. Maka inersianya juga besar. Saat inersianya besar, maka omeganya nanti akan kecil. Jadi ini juga, saat R-nya kecil, maka inersianya juga nanti akan semakin kecil. Kalau inersianya kecil, maka kecepatannya akan semakin besar. Jadi kita masukkan ke persamaannya yang ini. Tadi kan inersianya ini untuk posisi yang ini ya. Posisi 1 ini, inersianya tadi besar. Berarti ini nilainya besar. Sedangkan ininya kecil gitu. Nah, posisi yang kedua ini juga sama. Inersianya tadi kecil. Omeganya besar. Jadi kalau dikalikan nilainya harus sama. Nah, itu untuk yang hukum kekekalan momentum sudut. Nah, sekarang kita mau lihat contohnya. Contohnya seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter kuadrat ketika lengannya merapat ke badannya. Berarti ini inersianya adalah 4 kg meter kuadrat. Dan 16 ketika lengannya terentang. Berarti yang ini adalah 16 kg meter kuadrat. Jadi misalnya ini kita buat posisi 1, yang ini posisi 2. Pada saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya, kelajuan putarannya itu omeganya adalah 12 putaran per sekon. Jika kedua tangannya direntangkan, kelajuan putarannya jadinya berapa? Jadi yang ditanya adalah omega 2-nya jadinya berapa. Nah, kita pakai hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sudut sebelum sama dengan momentum sudut sesudah. Di sini maksudnya sebelum tangannya dilipat, sesudah tangannya dilipat. Jadi saat terentang dan saat dilipat. Ini posisi 1, yang ini posisi 2. Jadi langsung kita masukkan I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Kita masukkan nilainya 16 dikali omega 2 sama dengan 4 dikali 12. Berarti omega 2-nya adalah ini 48 per 16. Ini satuannya dalam putaran per sekon. Nanti kamu bisa variasikan, kamu ubah ini ke radian per sekon. Nah, kira-kira berapa radian per sekon? Gitu ya. Itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di sini ada diketahui roda 1 yang ini. Roda 1 ini memiliki massa sebesar 3 kg. Jari-jarinya adalah 0,4 meter. Dan kecepatan sudutnya adalah 50 radian per sekon. Nah, di sini juga diketahui ada roda kedua. Roda 2 ini massanya adalah 2 kg. Jari-jarinya adalah 0,2 meter
dan dalam posisi keadaan diam. Kalau diam, berarti kecepatan sudutnya sama dengan 0. Ini posisinya pertama. Nah, setelah digabung, ini berarti nanti mereka sebelum digabung, yang ini sesudah digabung. Nah, dikopel di sini artinya adalah digabung. Jadi, roda 1 dan roda 2 ini digabung. Nah, setelah digabung, berarti kecepatan sudut si 1 setelah digabung sama dengan kecepatan sudut si 2. Sama dengan omega aksen. Yang ini. Jadi, yang ditanya adalah berapa omeganya. Nah, untuk mencarinya kita pakai hukum kekekalan momentum. Jadi, momentum sudut sebelum sama dengan momentum sudut sesudah. Nah, sebelum digabung, ini ada dua benda. Berarti dua-duanya kita masukkan. I1 kali omega 1 ditambah I2 kali omega 2. Nah, sekarang setelah digabung, sama juga. I1 omega 1 setelah digabung, kecepatannya berubah. Omega 1 aksen. Ditambah I2 kali omega 2. Omega 2 aksen. Omega 1 aksen sama dengan omega 2 aksen. Nah, sekarang kalau kita masukkan nilainya, kan ini diketahui omega 2-nya sama dengan 0. Berarti ini nanti udah pasti 0 gitu ya. Ditambah 0. Jadi ini kita masukkan M1R1 kuadrat omega 1 sama dengan M1R1 kuadrat kali omega ditambah M2R2 kuadrat kali omega aksen. Ini tadi aksen ya, sama kan. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilainya. M1 diketahui 3 kali R1 0,4 dikuadrat kali omega 1 50 sama dengan M1 tadi 3 kali R1 0,4 kuadrat dikali omega 1 ditambah M2-nya adalah 2 kali R2-nya 0,2 kuadrat kali omega aksen. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Yang ini hasilnya adalah 24 ya. Sama dengan yang ini sama dengan 0,48 omega aksen ditambah 0,08 omega aksen. Jadi 24 sama dengan 0,56 omega aksen. Jadi omega aksennya adalah 24 per 0,56 sama dengan 42,86 radian. Nah, setelah digabung berarti nanti kecepatannya adalah 48 radian per sekor. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Nanti kita akan perdalam lagi, kita bahas lagi melalui pertemuan kita di Google Meet. Terima kasih.